Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan izinkanlah saya di pagi hari yang agak mendung ini untuk membahas sebuah film yang membuat hati saya juga mendung. Anjir, sok puitis banget. Tapi jujur loh, emang jujur, betul, gue nonton apa yang mau gue review ini, hati gue tuh memang rada jadi agak gloomy, jadi agak kelabu. Ini adalah karya yang lumayan unik juga. Dibilang series bisa, dibilang film pendek bisa, dibilang dokumenter panjang juga bisa. Yaitu Persona Sully yang ada di Netflix. Kalau beberapa dari lu inget, tahun 2019 kemarin itu ada mini series ya, mini series 4 episode kalau nggak salah. Juga tayang di Netflix dan judulnya adalah Persona yang dibintangi sama Ayu. Nah, ini semacam sequelnya. Tapi sebelumnya gue mau say hi dulu ke teman-teman yang udah join membership Sinekrip di Tier Bestie dan La Familia khususnya. FYI, beberapa waktu ke depan nih bakal ada pengumuman ya soal live khusus membership yang seperti biasa bakal jadi lahan tempat lu untuk bergunjing, ngobrolin apapun bebas tanpa filter, tanpa usaha untuk nyensor dan lain-lain. So ditunggu aja tanggal mainnya. Soal Persona Sully ini pertama kayaknya perlu gue kasih background dulu kali ya, penjelasan sedikit lah. Jadi season pertama tuh kan kayak tadi udah gue bilang ya, dibintangin sama Ayu. Di season kedua ini kayak udah kelihatan dari judulnya, pemeran utamanya itu adalah Sully. Dia ini mantan member girl group FX yang populer banget di akhir 2000-an sampai pertengahan 2010-an. Misalkan lu penyuka K-pop, nggak mungkin lu nggak kenal. Misalkan lu adalah orang awam, bisa jadi lu pernah denger lagu mereka. Tapi tahun 2015 si Sully ini resmi keluar solo karir. Sebelum sadly dia meninggal tahun 2019 diduga karena bunuh diri. Semasa hidupnya nih dia emang sering dapat hate comment, hate speech dari netizen, khususnya netizen konservatif, karena citranya si Sully ini kan jujur, terus belak-belakan, berani, progresif, jadi banyak yang nge-hate. Nah, rencana awalnya Persona Sully ini mau dibikin dengan format yang sama persis kayak Persona season 1. Jadi semacam kompilasi film-film pendek, ceritanya nggak berkaitan, yang dibintangin sama Sully semuanya. Tapi kemudian itu tadi, Sully meninggal dan dia baru sempat ngelarin salah satu film pendeknya. Makanya formatnya diubah jadi cuma 2 episode. Episode pertamanya itu film pendek 29 menit kalau nggak salah. Terus episode keduanya itu dokumenter panjang 100 menit. Nah, yang dokumenter itu isinya adalah interview ke Sully beberapa bulan sebelum dia meninggal. Dia meninggal kan Oktober 2019. Terus interviewnya ini seingat gue tuh awal tahun deh, awal 2019 gitu. Jadi cuman beberapa bulan. So bisa dibilang sih Persona Sully ini bener-bener kado perpisahan lah. Kado dari Sully sendiri dan buat Sully juga. Gue bahas dari yang film pendeknya dulu deh. Judulnya Clean Island. Itu tentang seorang cewek yang pengen pindah tinggal di Clean Island, yang konon adalah sebuah pulau di mana semuanya bersih, lingkungannya bersih, orang-orangnya bersih, which is bersih, gak berdosa gitu maksudnya. Tapi sebelumnya ada flashback yang ngajak kita buat ngeliat gimana si cewek tadi itu punya nama yang aneh. Sama emaknya dia gak dikasih nama kayak orang Korea pada umumnya, tapi cuma dikasih nama berupa angka 4. Padahal kalau di Korea ya, di berbagai belahan dunia juga sih ya, yang udah lu lihat di lantai 4 kemarin di film Masterpiece itu. Tapi intinya di Korea pun angka 4 ini dianggap sebagai angka yang sial, karena kalau di bahasa Koreanya itu kedengaran mirip sama kata death, kematian. Sampai suatu hari si cewek yang kerja di tempat penjagalan ini nemu seekor babi yang di pipinya tuh dicap, di brand dengan angka yang sama kayak nama dia, yaitu angka 4. Well, buat yang udah nonton Persona season 1 pasti bisa expect lah ya Clean Island nih bakal kayak gimana gitu approach-nya. Gaya narasinya surreal, banyak momen absurd, tapi visualnya tuh cakep. Buat yang belum terbiasa sama film-film surreal, mungkin meskipun cuma 29 menit, Clean Island nih bakal bikin lu garu-garu kepala. Tapi sebenarnya simple kok. Lu nggak perlu terlalu berusaha keras mikirin, wah ini arti terselubungnya apa, no. Just let it flow, biarin diri lu terhanyut sama ceritanya dan lu akan ngerasa ini sebenarnya simple. Clean Island itu nggak trying too hard buat nutupin ceritanya soal apa. Nggak yang kemudian oke, gue sengaja bikin pusing nih, bikin misterius biar penonton pada nggak paham, biar artsy. No, intinya sih ini tentang individu yang mempertanyakan tujuan dari hidup. Kayak dia tuh bertanya-tanya, apa gue harus lanjut hidup di saat kehidupan sendiri kerasa kayak kematian? Ya apa sih bedanya hidup dan mati? Terus apa boleh orang sekotor gue ini
yang kayak hewan ternak ini ngelanjutin kehidupan gue dan lain-lain. Dan begitu tokoh utama tadi nyampe ke Clean Island, dia tuh ngelewatin proses buat menyingkirkan sisi kotor dia, karena dia ngerasa harus sempurna. Dia ngerasa kesempurnaan dan kemurnian itu wajib biar dia bisa hidup normal di masyarakat. Pertanyaannya nih, apakah dengan ngebuang sisi kotor dia, seseorang tuh beneran bisa lebih bahagia, atau justru cuma jadi komoditi dunia yang malah ngejadiin dia kayak yang dia takutin tadi, hewan ternak? Karena di saat semua orang itu menyucikan diri mereka, membersihkan diri mereka, nggak berdosa, sesuai dengan norma, semua jadi sama. Ya kayak produk, kayak hewan ternak yang cuman dipilih yang sempurna gitu. Yang nggak sempurna mungkin dibuang, yang sempurna dijadiin bahan jualan, dijagal, jadiin bahan makanan, that's it. Pada akhirnya semua adalah komoditi. Itu sih yang gue lihat coba disentil sama Clean Island. Dia nih cerita tentang the beauty of imperfection, asik. Sebuah keindahan dari ketidaksempurnaan gitu lah intinya. Gimana manusia itu gak harus sempurna, gak harus 100% bersih dari dosa. Dan itu bikin film pendeknya, bikin Clean Island ini jadi prolog yang pas gitu buat dokumenternya yang punya judul Dear Jinri. BTW Jinri ini nama aslinya si Suli ya. Nama panjangnya dia tuh Choi Jinri, dan kata Jinri sendiri punya arti truth, kebenaran. Dan di sini selama sekitar 100 menit kita emang dikasih lihat wawancara yang isinya tuh penuh dengan kejujuran dan kebenaran. Gua ngeliatnya tuh wow, banyak banget yang di reveal, yang diungkapin, yang disampaikan sama Suli di wawancara ini. Dan kita jadi paham gitu, paham sudut pandang dia tentang banyak hal. Misalkan ini dari perspektifnya soal feminisme yang bikin Suli semasa hidup tuh ya banyak dibenci sama netizen, sama orang-orang konservatif karena dia itu dianggap wah kamu tidak sopan, kamu pro feminis, kamu nggak baik dan segala macem. Terus pengakuan si Suli kalau dia itu emang sering menyalahkan dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri karena buat dia itu adalah satu-satunya hal di hidup dia yang bisa dia kontrol. Hate speech, komentar negatif dari netizen dan lain-lain dia nggak bisa kontrol. Tapi menyalahkan diri sendiri dan melukai diri sendiri itu adalah sesuatu yang dia bisa kontrol. Gue mendengarnya tuh aduh nyesek gitu, karena ya gue paham lah sakit dia gitu. Maksudnya gue nggak bisa misalkan mengontrol hal-hal buruk yang gue nggak suka yang datangnya dari eksternal, dari orang lain. Yang bisa gue lakuin cuman oke, gue yang salah, ya udah gue hukum diri gue sendiri. Itu menyakitkan banget. Terus dia juga ngasih statement yang ini bakalan banyak diomongin sih, andaikan film ini tuh ditonton oleh orang banyak banget, ini statement dia ini bakalan banyak dibicarakan, bakalan viral nih. Idol is the worst. Karena kayak yang kita udah tahu ya, idol tuh dieksploitasi sama company, terus dituntut selalu sempurna sesuai sama kemauan publik yang ya bikin mereka kayak produk, kayak komoditi, kayak yang disentil sama Clean Island tadi. Dan Dear Jinri bisa ngungkap semua hal itu, bisa ngungkap semua sudut pandang Suli itu karena pertanyaannya yang bagus. Ini gue suka nih, banyak dokumenter itu mungkin kerasa terlalu main aman, cuman tanyanya tuh kayak apa ya, kayak tugas tugas mahasiswa bikin wawancara gitu. Nah Dear Jinri ini enggak, pertanyaannya itu beneran berusaha menggali sudut pandang si Suli, dan si interviewer yang mewawancarai itu berusaha banget untuk ngeprobing jawabannya Suli. Misalkan Suli ngasih jawaban A atau mungkin nggak ngasih jawaban, dia akan coba menggali lebih dalam. Bukan bentuk pemaksaan ya itu ya, bukan dia maksa buat Suli ngomong walaupun dia nggak mau, no. Tapi tujuannya adalah akhirnya ada kesempatan, ada platform yang dibikin buat ngasih si Suli itu ruang buat dia bicara apa adanya secara bebas. Kalau approach-nya mungkin nggak buat semua orang sih, gue akuin ya. Penonton awam yang bukan fans dunia hiburan Korea gitu mungkin perlu nyari tahu konteks lebih jauh, lebih dalam soal Suli buat bisa lebih terikat secara emosinya, buat ngerti ini kenapa sih dokumenter ini tuh impactful. Itu perlu nyari konteksnya dulu sebelum nonton. Dan walaupun ada beberapa sekuen animasi yang cakep di sela-sela 100 menitnya, mostly Dear Jinri ini isinya adalah wawancara dengan tempo yang rada lambat. Nah poin terakhir nih yang buat gue menarik, filmnya itu jarang ngekat. Ya biasanya kalau dokumenter, wawancara, interview itu kan cutnya banyak karena biar narasinya, biar omongan si orang yang diwawancarai, si interviewee itu lebih lancar, lebih bisa dipahami, lebih dinamis. Di Dear Jinri ini enggak. Jadi misalkan si Suli ini diem nih, mikir mau ngomong apa, atau mungkin bingung gue mesti jawab apa, atau ada hal yang conflicted di hati dia, terus dia diem dulu, itu nggak dikat. Banyak yang nggak dikat, makanya banyak momen hening. Di satu sisi itu bikin filmnya mungkin bakal kerasa draggy buat beberapa penonton, kerasa terlalu artsy juga. Walaupun kesan artsy itu sebenarnya buat gue cocok sih sama gayanya Persona. Persona emang tontonan artsy, jadi cocok. Tapi emang gue akuin nih, ada beberapa titik yang ya
mestinya nggak sepanjang itulah. Tapi di sisi lain pendekatan tadi juga munculin bisa dibilang kesan raw gitu, mentah, apa adanya, jujur, real, nyata, nah apapun itulah istilahnya. Karena di dunia nyata ya namanya orang ngomong nih, orang ngobrol kan nggak mungkin smooth, nggak mungkin lancar terus gitu. Orang sejago apapun dia ngomong, tetap akan ada momen dia mikir atau mungkin menimbang-nimbang nih mesti gue omongin atau enggak ya. Nah itu yang muncul di diri sendiri. Gue nontonnya tuh terharu jelas, tapi juga sakit. Salah satunya gini, karena di sepanjang interview si Sully itu kan selalu senyum. Hampir di semua titik dia itu senyum, dan senyum itu BTW emang jadi ciri khas dia ya, yang bikin dia disukai sama banyak orang, bikin dia dikenal tuh salah satunya karena senyum dia. Khas banget senyumnya. Nah, tapi di sini yang gue lihat tuh bukan seseorang yang senyum karena dia happy, yang senyum karena dia emang pengen senyum, tapi gue lebih ngelihat ini senyum yang muncul buat nahan beban, buat menahan kesedihan dia, buat nahan rasa sakit dia. Itu jadi gue nontonnya sakit banget gue ngeliatnya. Akhirnya Dear Jindri beneran kerasa kayak gini loh, kayak kita tuh sebagai penonton, gue nih dibawa masuk ke ruang personal si Sully, ke ruang personal yang lebih intim dari dia. Ngelihat dia apa adanya, tanpa filter atau tanpa manipulasi buat mengesankan kalau Sully ini sempurna. Karena memang dia gak sempurna, dan gak harus sempurna, gak ada yang sempurna, and it's fine. Sama kayak yang diomongin sama Clean Island tadi, justru dari kesempurnaan itu muncul keindahan, the beauty of imperfection tadi. Dan Dear Jindri buat gue emang berhasil nangkep keindahan yang jujur dari seorang Choi Jindri. Kalau untuk skor ya gue kasih 7,5 lah, 7,5 dari 10 buat Persona Sully ya. Bukan buat Dear Jindri doang, tapi buat Persona Sully, buat the whole series ini gue kasih 7,5 dari 10. Nih series yang susah gue tonton, susah dalam arti gue perlu nyiapin hati dulu untuk nonton, karena gue termasuk orang yang kenal, dalam arti bukan kenal personal ya, tahu banget lah soal Sully, karena gue termasuk orang yang suka K-pop dari Gen 2 dulu, di SNSD, FX. Dan harapan gue sih ya setelah nonton ini, misalkan lu masih kadang sering ngomongin hal-hal yang gak perlu, hal yang pedes, menghujat seseorang di internet, walaupun mungkin lu ngerasa, bener-bener ngerasa orang itu tuh patut untuk dihujat, orang itu tuh jahat, tapi setelah nonton ini sih gue harap ada pengingat lagi lah, kalau jangan langsung terburu-buru ngetik sesuatu yang jahat. Pikirkan lagi, misalkan udah yakin wah ini emang orang brengsek nih, gue harus hujat dia, pikirin lagi, karena kita nggak pernah tahu loh itu kebenarannya seperti apa. Kita bukan hakim lah, kita bukan Tuhan yang berhak untuk ngejudge orang itu brengsek, orang itu jahat atau apa. Kita berhak punya pemikiran seorang itu jahat, seorang itu buruk, tapi kita nggak berhak untuk menghakimi. Jadi ya coba dipikirkan ulang, misalkan lu mau ngetik sesuatu yang jahat ya, itu aja. Gue terdengar sangat bijak kali ini. Oke, kalau misalkan lu yang udah nonton Persona Sully, gimana tanggapan lu, bisa lu tulisin di kolom komentar lah, review lu, reaksi lu, perasaan lu seperti apa, tuliskan. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal pengen membantu kami dengan ngasih donasi seikhlasnya, bisa lewat beberapa cara. Ada super thanks, ada nyawer di Saveria, ada juga join membership sesuai dengan tier yang kalian pilih. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di review berikutnya.